warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah. Pada bulan puasa ini mari kita berniat untuk menjalankan ibadah sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk orang-orang bekerja di bulan Ramadan, maka tetap wajib bekerja, sebab di luar Ramadan, di dalam Ramadan tetap tidak ada batasan kewajiban orang-orang mukmin untuk bekerja mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bekerja itu bagian dari ibadah. Bekerja itu mengapa ibadah? Sebab bekerja itu mencari halalan thayyiban, yaitu wasilah juga takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bekerja ini tidak memandang bulan apapun, termasuk siapapun yang mampu tetap wajib bekerja untuk mencari nafkah keluarganya. Ada sebuah hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari Al-Basri rahimahullah radhiyallahu an, yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah, Irak. Ini riwayat dari banyak ulama hadis, termasuk riwayat dari Imam At-Tabrani rahimahullah yang wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran, dalam kitab Al-Mujamul Kabir, dan juga riwayat Imam Ali Nuruddin Al-Haythami Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah yang wafat tahun 1404 Masehi di Mesir. Juga Imam Tabrani mengatakan hadis ini termasuk hadis statusnya hasan. Thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ada juga redaksi lain riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat tahun 50 Masehi di Jannatul Baqi, Madinah. Ini juga riwayat dari Imam At-Tabrani rahimahullah dalam kitab Mu'jamul Awsat, dan juga riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur, Iran. Juga riwayat Imam Al-Ajaluni As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1162 Masehi, ya, dan lain sebagainya. Thalabul halali faridatun ba'dal faridah. Bekerja mencari halal itu suatu kewajiban sesudah kewajiban beribadah. Bahkan ada juga hadis yang pendek. Ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat tahun 687 Masehi di Taif. Ini riwayat dari Imam Al-Qudai Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1062 Masehi di Afrika Utara. Beliau mengatakan hadis ini hadis marfu', bersandar kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul halali jihadun. Mencari atau bekerja mencari yang halal adalah jihad fisabilillah. Mengapa? Sebab dari inilah para ulama mengatakan bekerja itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bekerja itu tidak hanya mencari rezeki, ya, mencari rezeki atau mencari harta, tapi juga diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, sehingga harus memahami, mengerti, dan juga harus bersungguh-sungguh di dalam bekerja. Termasuk bekerja di bulan Ramadan saat ini. Mengapa? Karena ketika bekerja di bulan Ramadan ini, orang akan menahan lapar, orang akan menahan haus, dan lain sebagainya. Sehingga pengamalan bekerja itu menjadi lebih berat, lebih sulit, tetapi lebih banyak pahalanya. Kenapa? Kalau dikaitkan dengan kaidah fikih, para hadirin rahimakumullah, ya, ada sebuah kaidah fikih yang ditulis oleh Imam Jaluddin As-Suyuti As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah yang wafat tahun 1505 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Al-Asbah wan Nadhair, ya, beliau menulis maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fahlan. Jadi makan aktsaru fi'lan
kan aktsaru fadlan. Artinya amalan lebih banyak pengorbanannya, lebih sulit dilakukan, itu lebih banyak keutamaannya. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Ada juga kaidah fikih yang lain yang ditulis oleh Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1392 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Al-Mansur Qawaid Al-Fiqhiyah, yang berbunyi al-amalu kullama katsura wa saqqa kan afdalu mimma laisa kadzalik. Amalan yang semakin banyak dan sulit lebih afdal, lebih utama daripada amalan yang tidak seperti itu. Artinya amalan selain yang lebih berat dan lebih sulit itu masih afdal pekerjaan atau amalan yang lebih sulit dan lebih berat. Karena ini merupakan tantangan bagi orang-orang muslim, karena tetap bekerja adalah sebuah kewajiban. Ya. Jadi tetap bekerja dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ibadah dan jihad fisabilillah. Dan juga dalam bulan Ramadan ini ya, bekerja itu menjadi keutamaan yang besar, sebab memperoleh pahala yang besar dan juga lebih afdal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, jika pekerjaan sangat berat sampai terjadi mudarat atau membahayakan dirinya sendiri, menyebabkan pingsan misalnya, menyebabkan sakit misalnya, bahkan juga mengancam jiwanya, menyebabkan kematian misalnya, ya, maka tidak harus berpuasa. Ya, berpuasa karena apa? Karena memang ada uzur yang tidak bisa dihadapi. Artinya dia berpuasa dengan keadaan yang bekerja sangat berat sampai mengancam jiwanya, maka boleh tidak berpuasa. Tetapi tetap mengqadha puasanya di luar Ramadan dengan batasan sampai menjelang bulan Ramadan tahun berikutnya. Ya. Jadi harus orang-orang yang merasa berat bekerja itu bisa mengukur diri terhadap pekerjaannya. Apakah pekerjaannya itu membahayakan dirinya atau tidak. Ini ya. Nah, apakah orang-orang bekerja yang berat sekali, ya, ada keringanan untuk tidak berpuasa sebab mengancam jiwanya, apakah tetap dia berniat puasa Ramadan dan sunnah sahur? Nah, ini dijawab oleh para ulama, sebab banyak orang-orang yang bekerja keras yang tidak tahu bahwasanya meskipun dia bekerja sangat berat dan sulit mengancam jiwanya, tidak kuat, ya, maka dia tetap punya kewajiban untuk niat puasa wajib Ramadan. Tetap dia tabayyitun niyah atau meniat di malam hari, dan juga sunnah mengamalkan sahur. Karena banyak orang yang bekerja berat kemudian mengatakan tidak berpuasa tidak apa-apa, kemudian tidak melakukan niat di malam hari dan tidak sunnah melakukan sahur. Ini salah besar, ya. Nah, kemudian di dalam keterangan salah satu ulama Syafi'i kontemporer, Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 2015 masih di Suriah, dalam kitab masyhur beliau, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan dengan menukil pendapat Imam Al-Ajuri, ya, rahimahullah, yang wafat tahun 970 Masehi di Ma'la Mekah. Qala Abu Bakrin Al-Ajiri, ya, dawuh sapa Imam Abu Bakar Al-Ajiri, man sana'athu syaqatun, barang siapa orang bekerja berat, ya, sangat berat, fa in khafa bisaumi talafan, bila dia, ya, amat khawatir terhadap keselamatannya, nyawanya sebab berpuasa, aftara, boleh berbuka, boleh membatalkan puasanya, tetapi waqadha, dia tetap wajib mengganti puasa itu pada bulan-bulan sebelum Ramadan yang akan datang. Dengan catatan sekali lagi, pekerjaan itu betul-betul tidak bisa ditinggalkan dan mengandung fatal atau mudarat atau mengancam dirinya, ya. Lah,
Beliau mengatakan, Imam Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, wa qarrara jumhurul fuqaha'i, jadi mayoritas ulama telah menetapkan annahu yajibu ala sahibil amali syaqi, ya, jumhur ulama fikih mengatakan kewajiban sahur, ya, dan juga puasa di malam hari, kewajiban niat di malam hari dan juga sunnah sahur, ya, itu tetap dilakukan, ya, tetap dilakukan, sehingga, ya, orang-orang pekerja berat, ya, atau sohib amali syaqi itu tetap harus menjalankan niatnya sebagai wujud dari kewajiban puasa dan juga sunnah makan sahur. Nanti ketika besoknya di lapangan bekerja itu tiba-tiba nggak bisa melanjutkan pekerjaan atau haus lapar dan mengancam jiwanya, maka boleh dibatalkan. Aftara boleh dibatalkan, boleh berbuka puasa, dengan catatan harus mengganti pada bulan-bulan yang akan datang setelah Ramadan dengan batasan sampai Ramadan berikutnya ini. Sehingga panjenengan yang bekerja berat mengancam jiwanya di lapangan, di dunia pekerjaannya, tetap punya kewajiban tabaitun niyah, berniat di malam hari, ya, untuk niat melakukan kewajiban puasa Ramadan, ya. Tetap nanti pada siang harinya gak kuat mengancam jiwanya, maka boleh dia aftara, membatalkan puasanya dengan mengqadha di bulan setelah Ramadan. Demikian para hadir rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya. Ini merupakan suatu, ya, pengetahuan bagi orang-orang khususnya yang bekerja sangat berat di lapangan dalam bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.